Halo, nama saya Venko Melville, saya dari kelas 11 Akuntansi 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya. Materi tugas saya ini berhubungan dengan ucapan, perbuatan, dan penghidupan tidak benar. Ya, kita langsung saja, tanpa basa-basi, kita langsung saja ke next video. Ya, yang pertama kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan ini dilansir di tribunnews.com Barabai. Seorang pemuda di Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di Kalsel, berinisial MY, umur 35 tahun, tega membunuh ayah kandungnya sendiri. MY membunuh ayah kandungnya sendiri tersebut karena kesal tak diberi uang 1 juta. Dari pengakuan pelaku, uang tersebut akan digunakan untuk membeli flag kendaraan. Pelaku tersebut diketahui kerap mendatangi rumah sang ayah untuk meminta uang. Lantaran tak kunjung diberikan, pelaku emosi kemudian membunuh ayahnya. Ayahnya dibunuh menggunakan pisau dan pelaku sudah diamankan berikut sajam yang digunakan membunuh ayahnya. Untuk kepentingan penyidikan, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres HST. Pelaku dijerat pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Halaman kedua, kita lanjut. Ya, begini kronologi pembunuhan tersebut. Perbuatan itu dilakukan MY di rumah ayahnya di Desa Awang Baru, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, HSD, Kalsel. Pihak Humas Polres HST, Aibda Husaini, mengatakan korban dibunuh anak kandung saat kondisi rumah sepi. Saat itu, pelaku datang dan langsung meminta uang kepada korban untuk membeli flag sepeda motor. Namun korban tak diberikan sehingga pelaku emosi dan langsung membunuh si korban. Aibda Husaini mengatakan pelaku datang meminta uang 1 juta rupiah untuk membeli flag sepeda motor, tetapi tidak dikasih sehingga pelaku emosi terhadap korban. Pada tanggal 19 bulan 7 2020, usai membunuh ayahnya, pelaku justru tak kabur. Dia malah tetap berada di sekitar rumah sampai ibunya datang menemukan sang suami bersimbah darah di salah satu kamar yang sudah dijadikan gudang. Ungkap Husaini, istri korban datang mencari suaminya di rumahnya, tidak menemukan di kamar dan dia melihat banyak darah berceceran di dalam rumah. Kemudian dia menemukan suaminya di kamar gudang dalam keadaan luka, ungkap Husaini. Ya, istri korban sempat berusaha memberikan pertolongan dengan memanggil warga sekitar. Kompas.com, Andi Muhammad Haswar. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Kronologi Pemuda habisi ayah kandung yang tak diberi uang 1 juta. Ya, inilah kasus pembunuhan. Kita memasuki kasus pembunuhan. Telah dijelaskan dalam video tadi. Saya juga diminta untuk menyampaikan pendapat saya mengenai kasus ini. Pendapat saya, kasus yang terjadi di Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, HST, Kalsel, Kalimantan Selatan. Ini terjadi karena sebuah keinginan untuk mendapatkan uang sebesar 1 juta rupiah. Ia sampai melakukan pembunuhan. Bahkan korbannya adalah ayahnya sendiri. Di sini kita mendapatkan sebuah pelajaran, adalah sebuah keinginan atau nafsu yang sangat besar, sangat tidak baik. Diperlukannya sebuah batasan untuk diri sendiri agar terhindar dari hal-hal tersebut. Dengan kita setiap hari bersyukur sehingga terhindar dari hal-hal jahat seperti itu. Ya, kita lanjut ke next video.
Ya, kasus kedua yakni kasus bullying siswa SMP di Pekanbaru. Dilansir oleh kompas.com Pekanbaru, Polresta Pekanbaru Riau masih menyelidiki kasus siswa sekolah menengah pertama Negeri 38 FA korban bullying perundungan oleh teman sekelasnya. Polisi sudah meminta keterangan 5 orang saksi. Kapolresta Pekanbaru AKBP Nandang Mumin Wijaya mengatakan pihaknya telah memeriksa 5 orang saksi tersebut. Ini 2 dari guru, kemudian 3 orang terlapor dengan berinisial R, MP, dan KR, masing-masing umur 14, 16, dan 14 tahun. Ketiga terlapor teman sekelasnya korban. Sebut Nandang Kompas.com Selasa tanggal 12 bulan 11 tahun 2019. Dia mengatakan penanganan kasus ini dilakukan secara khusus mengingat terlapor masih anak di bawah umur. Pemeriksa terlapor dengan melibatkan pihak Balai Permasyarakatan. Nandang menuturkan dalam kasus ini, polisi akan mempertemukan pihak keluarga pelapor dengan terlapor dengan didampingi guru sekolah. Sementara itu, dia menyebut korban saat ini masih dalam proses penyembuhan. 2 hari yang lalu saya jenguk ke rumah sakit, korban sudah mulai berangsur membaik. Kita doakan korban secara cepat sembuh, kata Nandang. Ya, begini kronologi kejadiannya. Kapolresta Pekanbaru AKBP Nandang Mumin Wijaya mengungkapkan kasus bullying atau perundungan yang dialami FA berawal dari bercanda. Kasus ini terjadi saat jam pelajaran berlangsung pada Selasa tanggal 5 bulan 11 tahun 2020 pukul 11 siang. Ya, halaman kedua. Awalnya mereka bercanda. Mungkin ada semacam kata yang tidak bisa diterima para terlapor sehingga merasa tersinggung dan emosi lalu melakukan kekerasan terhadap korban, ungkap Nandang. Menurutnya hal itu terjadi karena pelakunya masih di bawah umur, masih labil, dan emosinya belum stabil. Pelaku, kata Nandang, memukul korban dengan kayu bingkai foto, kemudian para pelaku menarik korban lalu dihantukan ke bagian lutut hingga korban mengalami patah hidung. Sayangnya, saat terjadinya keributan, guru yang ada di depan tengah asik bermain handphone. Guru tersebut sedang mencari soal tugas di handphone, jadi tidak melihat secara langsung kejadian itu. Dianggap siswanya sedang bercanda, kata si guru. Diberitakan sebelumnya, seorang siswa SMP menjadi korban bullying perundungan oleh teman sekelasnya viral di medsos. Kasus bullying itu diposting akun Facebook Rani Cambas Kamis tanggal 7 bulan 11 tahun 2019 pukul 10.31 WIB. Atas aksi bullying tersebut, korban mengalami patah hidung. Tak terima akan hal itu, orang tua korban akhirnya melapor ke Polresta Pekanbaru Kamis tanggal 7 bulan 11 tahun 2019 lalu. Kasubag Humas Polresta Pekanbaru Ibda Budia Aninda saat dikonfirmasi Kompas.com Jumat membenarkan adanya laporan kasus tersebut. Betul adanya laporan sekarang dalam penyelidikan di Satreskrim Pekanbaru, kata Budia melalui pesan WhatsApp. Namun dia mengakui belum mendapat data lengkap mengenai kronologi kejadian perundungan tersebut. Datanya ada sama unit PPA Pelindungan Perempuan dan Anak. Kanit PPA sedang rapat, nanti saya infokan, tutup Budia. Ya, itulah kasus bullying. Dalam kasus tersebut, saya juga diminta untuk menyampaikan pendapat saya. Pendapat saya yakni kasus yang terjadi di Pekanbaru Riau, tepatnya di SMP Negeri 38. Dalam kasus tersebut, korban mengalami luka parah sampai ia dibawa ke rumah sakit. Si korban mendapatkan luka atas perilaku bullying dari terlapor
Karena sebuah perkataan sedikit saja kita berbicara tidak baik menjadi senjata makan tuan sendiri. Sehingga alangkah baiknya kita menjaga setiap ucapan yang kita lontarkan kepada orang lain. Kita tidak tahu apakah orang yang kita bicarakan tersebut dapat menerima atau tidak. Seperti kasus di atas, berawal dari ucapan. Dan kita juga harus menjaga setiap perbuatan kita. Kita tidak boleh berbuat seenaknya walaupun orang tersebut telah melukai kita. Saling pengertian adalah salah satu solusi. Ya, langsung saja kita ke next video. Ya, kita ke kasus pencurian. Kecanduan game online, remaja 18 tahun nekat curi sepeda di tengah keramaian. Dilansir di kompas.com Pontianak, seorang remaja berinisial DP 18 tahun asal ditangkap aparat kepolisian karena diduga mencuri sebuah sepeda di salah satu kompleks perumahan padat penduduk Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kapolsek Pontianak Timur AKP Prayitno mengatakan aksi nekat DP dilakukan bersama dengan seorang teman yang berinisial L yang sampai dengan saat ini masih buron. Tersangka DP saat ini masih dalam pemeriksaan mendalam untuk mengetahui keberadaan pelaku lain, kata Prayitno Senin tanggal 8 bulan 8 tanggal 3 bulan 8 tahun 2020. Dari keterangan awal, alasan pelaku DP mencuri sepeda tersebut karena dia tidak punya uang untuk bermain game online. Dia berencana menjual sepeda itu bermain game secara online, ungkap Prayitno. Prayitno menerangkan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 26 bulan 7 tahun 2020 sore. Padahal saat itu aktivitas warga sedang ramai-ramainya. Korban yang merasa kehilangan sepeda dan langsung mengalami kerugian uang jutaan rupiah langsung membuat laporan ke polisian, ujar Prayitno. Terungkap karena CCTV. Dalam melancarkan aksinya, tersangka DP berperan sebagai pelaku utama yang masuk ke dalam garasi rumah untuk mengambil sepeda. Sementara pelaku L menunggu di sepeda motor sambil memantau situasi. Tersangka DP masuk ke garasi dengan terlebih dulu membuka pagar rumah. Setelah mendapatkan sepeda, keduanya kabur, ucap Prayitno. Ke halaman 2. Dijelaskan, kasus ini terungkap setelah aksi kedua pelaku terekam karena kamera pengawas atau CCTV. Di kamera tersebut, wajah pelaku DP terpampang jelas sehingga identitasnya diketahui. Prayitno melanjutkan, pada Selasa tanggal 28 bulan 7 tahun 2020 sekitar jam 8 malam, anggota Polsek Pontianak Timur mendapat informasi keberadaan pelaku. Anggota kita langsung ke lokasi dan mengamankan pelaku di rumahnya. Di sana juga ditemukan barang bukti sepeda yang dicuri tersebut, kata Prayitno. Ya. Inilah kasus pencurian. Kita memasuki kasus yang terakhir, yakni kasus pencurian. Di sini juga saya dimintai pendapat mengenai kasus ini. Ya, saya akan menyampaikan pendapat saya. Dalam kasus yang terjadi di salah satu kompleks perumahan padat penduduk Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, saya berpendapat bahwa semua berawal dari sebuah keinginan nafsu yang besar. Si pelaku melakukan pencurian hanya karena sebuah game online. Adanya sikap ketergantungan terhadap game online tersebut membuat melakukan hal-hal yang tidak benar. Sekali lagi, kita harus menjaga setiap keinginan nafsu yang besar itu agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Ya, akhir video saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.